Selamat datang di channel saya. Ini video keempat saya, edisi menjawab atau membahas pertanyaan para subscriber video YouTube saya dan pihak lainnya yang langsung disampaikan kepada saya. Pertanyaannya begini: mengapa pengukuran pengembalian batas yang telah saya mohonkan secara resmi ke kantor pertanahan atas tanah sertifikat hak milik saya yang berada di atau di enclave maksud kami di areal hamparan luas tanah HGB developer rumah mewah tidak dapat dilakukan pengukuran pengembalian batas karena semua patok batas tanah sertifikat hak milik saya hilang? Atau jika saya sederhanakan pertanyaan tersebut, dapatkah dikembalikan batas tanah sertifikat hak milik yang di enclave dalam areal hamparan sertifikat HGB developer yang semua patok batas tanahnya hilang? Jawabnya dapat, atau lengkapnya semua tanah yang pernah atau telah diukur oleh instansi Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dan atau mempunyai sertifikat hak atas tanah dari kantor pertanahan kabupaten kota, dahulu kantor subdirektorat agraria dan lain-lain, dapat dikembalikan batasnya meskipun semua patok tanahnya hilang. Dan justru pengukuran dalam rangka pengembalian batas tanah tersebut merupakan salah satu kemampuan dan keahlian utama dari instansi Kementerian Agraria Tata Ruang BPN yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada instansi ini. Pengukuran dalam rangka pengembalian batas tanah merupakan salah satu jenis pelayanan pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan atau SP3, dan ini merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pertanahan di instansi Kementerian Agraria Tata Ruang BPN di seluruh Indonesia, tetapi dibatasi hanya untuk tanah yang sudah bersertifikat dan masih berlaku, bukan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat dan sertifikat atas tanah yang telah berakhir haknya. Timbul pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa bisa dikembalikan batasnya? Mari kita bahas apa yang sebenarnya yang dilakukan dalam pengukuran bidang tanah sehingga bisa dikembalikan batasnya. Apabila patok batas tanah hilang sebagian atau seluruhnya. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, pendaftaran tanah yang di dalamnya ada pekerjaan pengukuran dan pembuatan peta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah beserta peraturan pelaksanaannya yang kemudian diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan lain-lain. Sebelumnya kita flashback sedikit sebelum berlakunya PP 10 tahun 1991. Sebagai gambaran umum tentang pengukuran dan pemetaan sebelum berlakunya PP 10 tahun 1991 dapat diketahui dalam penjelasan umum huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa sebelum tahun 1947 tugas jawatan pendaftaran tanah atau kadaster adalah melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyelenggarakan tata usaha dari hak-hak yang telah diukur dan dipetakan. Selanjutnya dalam penjelasan umum huruf B angka 3 disebutkan bahwa pekerjaan pengukuran dan pembuatan peta baik dalam penyelenggaraan dasar permulaannya maupun dalam pemeliharaannya, dalam hal ini pelaksanaan PP nomor 10 tahun 1991, pada dasarnya atau pada asasnya tidak akan merupakan suatu soal yang sulit karena diperoleh pengalaman selama berpuluh-puluh tahun dalam pendaftaran tanah HH Barat. Pada saat berlakunya PP nomor 10 tahun 1961 yaitu tanggal 23 Maret tahun 1991 dibuat atau terdapat dokumen pengukuran antara lain di daerah yang sudah diselenggarakan pendaftaran tanah secara lengkap, yaitu ada peta titik dasar teknik, ada peta dasar pendaftaran, ada peta pendaftaran tanah. Di daerah yang belum diselenggarakan pendaftaran tanah secara lengkap, dibuat peta-peta pendaftaran tanah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 apabila ada surat ukur lama yang masih memenuhi syarat teknis dan kemudian diterbitkan sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Atau apabila tidak ada surat ukur lama dan peta pendaftaran tanah baru menurut PP 10 tahun 1991 belum dibuat, sehingga surat ukur baru juga belum dapat dibuat, maka kepada yang berhak diterbitkan dan diberikan sertifikat sementara atau sertifikat tanpa surat ukur. Di daerah persiapan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap, ada peta titik dasar teknik, ada peta situasi, kemudian dokumen surat ukur parsial yang dikaitkan ke titik
titik ikatan pada titik-titik dasar teknik atau dikaitkan ke titik-titik ikatan berupa tugu permanen yang dibuat apabila belum ada titik-titik dasar tekniknya. Periode berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997 dalam daerah yang telah diselenggarakan pendaftaran tanah sistematik dibuat atau terdapat dokumen berupa ada peta titik dasar teknik, ada peta dasar pendaftaran, dan ada peta pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran tanah sporadik berdasarkan permintaan pemohon yang berkepentingan, dibuat atau terdapat dokumen berupa yaitu diusahakan untuk dibuat peta dasar pendaftaran, dan jika belum ada peta dasar pendaftaran dapat digunakan peta lain yang memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran. Bila tidak ada peta lain, maka harus dibuat peta dasar pendaftaran bersamaan dengan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan. Di setiap kabupaten kota diadakan pengukuran dan pembuatan peta titik dasar teknik. Dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 disebut bahwa prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pengukuran bidang tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta, serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. Perlu saya jelaskan bahwa dalam pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, detail yang diukur meliputi semua atau sebagian unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah, dan ketinggian. Hasil pengukuran bidang tanah dipetakan dalam peta dasar pendaftaran baik sporadik maupun sistematik. Selanjutnya, peta pendaftaran tanah dapat memperlihatkan dengan jelas bidang tanah yang diukur dan dipetakan diplot pada peta pendaftaran. Segala macam hak atas tanah di dalam suatu desa dengan batas-batasnya, nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur,
nomor pajak jika mungkin, tanda batas tanah, sedapat mungkin juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda tetap. Yang penting itu yang ada di dalam peta. Suatu bidang tanah yang diukur diikatkan kepada titik ikat. Dengan demikian jelas bagi kita kenapa setiap sertifikat atas tanah yang patok batas tanahnya hilang, sebagian atau seluruhnya, baik pada periode sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, pada periode berlakunya PP 10 tahun 1961, dan pada periode berlakunya PP nomor 24 tahun 1997, semuanya dapat dikembalikan batasnya atau direkonstruksi batas-batasnya. Jadi tidak ada alasan kalau sertifikat itu tidak diterbitkan pada masa berlakunya PP 24 tahun 1997 tidak dapat dikembalikan. Itu tidak ada alasan. Jadi semua tanah yang merupakan produk saat ini, produk kantor pertanahan atau instansi Kementerian ATR BPN yang dahulu dengan nama lain, semuanya dapat dikembalikan batas. Demikian dan semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng, serta men-share video ini kepada orang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. God bless us. Terima kasih.